Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Isninti Mulyadi, mahasiswa dari Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Di sini saya akan melakukan pelaksanaan layanan Posyandu dengan sistem 5 meja. Selanjutnya, silakan Bu. Selamat pagi Bu. Pagi. Boleh lihat KMS-nya? Ya. Betul, dedenya namanya Aldi. Iya, betul. Iya. Usianya 8 bulan ya Bu. Iya. Ya, saya catat dulu ya. Ibu namanya siapa? Nama saya Anissa. Ya. Baik Bu. Jadi begini, Ya. anak saya sudah 2 hari diare. Mm-mm. Karena hari ini jadwal posyandu. Tidak apa-apa kan saya bawa ke sini? Oh iya betul. Ibu sudah benar sekali datang ke Posyandu. Nah, jadi begini Bu, boleh saya memberitahu Ibu apa sih sebenarnya Posyandu itu, walaupun Ibu sudah memang sudah disiplin Ibu datang ke Posyandu. Boleh ya Bu ya? Iya. Jadi begini Ibu, saya memberitahu Ibu sedikit mengenai Posyandu. Nah, Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar dari, oleh, dan untuk masyarakat yang didampingi oleh petugas kesehatan. Nah, tujuan dari Posyandu sendiri yaitu menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu hamil, angka kematian ibu melahirkan, dan angka kematian ibu nafas. Nah, adapun kegiatan-kegiatan dalam Posyandu yaitu kesehatan ibu dan anak, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare. Jadi ibu tepat sekali ketika dedenya diare, ibu datang ke Posyandu. Nanti ibu akan diberitahukan mengenai apa saja dan bagaimana cara menanggulangi diare pada anak. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah terjadi penurunan penimbangan atau kenaikan berat badan dari dedenya, ibu harus seperti meja 2 yaitu penimbangan, kemudian di meja 3 ada pencatatan KMS untuk memantau apakah berat badan anak terus naik atau tidak. Kemudian di meja 4 ibu nanti mendapatkan penyuluhan kesehatan. Nah, di situ ibu bisa mendapatkan pendidikan kesehatan mengenai diare yang sedang dialami anak ibu dan bagaimana cara mengobati diare anak di rumah. Jadi tidak perlu ibu langsung ke dokter kalau misalnya dedenya terkena diare, begitu ya Bu ya. Nah, nanti di meja 5 dedenya dapat pengobatan sederhana dari petugas kesehatan. Begitu Ibu, nanti Ibu silakan ke meja 5 ya Bu. Pendaftaran di meja 1 sudah selesai. Silakan Bu ke meja 2. Selamat pagi Ibu. Boleh dilihat KMS-nya? Dengan Ade Aldi ya. Mari kita ukur tinggi badannya dulu ya. Sini tuh, Dede. Diukur dulu ya panjangnya. Panjangnya 80 cm ya Bu ya. Alhamdulillah dedenya sudah tumbuh dengan baik. Saya akan menimbang dulu ya Bu ya. Iya. Bentar ya Dede, kita timbang dulu. Bu, timbangan dedenya 10 kilo ya. Dengan panjangnya tadi 80 cm. Baik ya Bu. Berat
badannya 10 kilo dan tinggi badannya tadi 80 cm ya. Ibu silakan bawa KMS-nya dan catatannya ke meja 3 untuk diisi KMS-nya ya Bu ya. Bilang apapun ada keluhan yang dirasakan oleh dedenya ya Bu ya. Silakan Bu. Selamat pagi Ibu. Sudah ditimbang dedenya? Sudah. Boleh saya lihat KMS-nya? Oke, Ibu sudah posyandu ke-8 ya, karena umurnya 8 bulan. Ibu bagus ya. Ibu disiplin datang ke posyandu. Nah, saya catat dulu ya, ini hasil dari penimbangan tadi ya. Keluhannya apa Ibu? Sudah 2 hari ini anak saya menderita diare. Oh iya. Bentar ya, saya catat dulu berat badannya. 8 bulan ya Bu. 10 kilo ya. Keluhannya diare ya? Iya. Saya bikin grafik ya. 10. Keluhannya di sini ya. Diare. Sudah 2 hari. Nah, Ibu di usia 8 bulan ini anaknya sudah melewati batas kenaikan berat badan minimum. Jadi pertumbuhan anaknya normal ya Bu. Di bulan ini anak naik sesuai dengan kenaikan berat badan minimum. Jadi Ibu tidak perlu khawatir anaknya resiko dari stunting. Jadi Ibu dipertahankan ya untuk menjaga nutrisi dari dedenya. Kemudian karena diare sudah 2 hari, nanti Ibu akan dijelaskan di meja 4 bagaimana caranya untuk mengatasi diare dedenya. Begitu ya Bu ya. Jadi saya kasih kembali ya. Nanti Ibu silahkan datang ke meja 4. Selamat pagi Ibu, boleh dilihat KMS-nya. Keluhannya diare ya Bu ya? Dedenya rewel enggak? Dedenya sedikit rewel. Jadi begini Bu, baiklah saya akan memberitahu Ibu apa sih itu diare. Sebelumnya Ibu udah tahu belum diare itu apa? Tahu ya Bu ya sebenarnya mah ya, tapi ada agak ya gimana ya gitu ya. Baik, saya akan memberitahu bagaimana apa sih itu diare, terus apa sih bahayanya dari diare. Nah, di sini Bu ya. Di sini apa diare itu? Diare adalah buang air besar, lembek atau cair. Atau kalau biasanya kita bilang mencret ya Bu ya. Nah, bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Biasanya lebih dari 3 kali dalam sehari. Nah, jadi diare itu buang air besar yang mencret ya Bu ya, lebih dari 3 kali. Nah, apa sih bahaya dari diare itu sendiri? Bahayanya dedenya nanti bisa kekurangan cairan atau lemas, mengakibatkan kehabisan cairan dan menyebabkan kematian. Nah, pada anak terdapat tanda-tanda diare, yaitu berak cair, muntah. Dedenya ada muntah. Iya. Nah, terkadang dedenya juga demam, malas makan dan minum. Nafsu makannya bagaimana Bu? Sedikit berkurang. Oh iya, baiklah. Malas bergerak atau lemas, kemudian kencingnya sedikit. Pasti kencingnya sedikit karena memang sudah banyak cairan yang keluar melalui diare tadi ya Bu ya. Nah, kemudian anak pasti rewel. Nah, nanti setelah mengalami diare, anak akan mengalami dehidrasi karena kekurangan cairan. Jadi kalau anaknya dehidrasi, resiko kematian atau kejang, begitu ya Bu ya. Nah, Ibu sudah tahu belum
penyebab dari diare itu sendiri? Belum. Nah, penyebabnya yaitu infeksi virus atau bakteri. Nah, makanan atau nutrisi. Makanan yang tidak hygiene atau yang tidak bersih, atau botol susu yang tidak steril, dan pemberian ASI yang tidak eksklusif pada saat 0-6 bulan. Saya rasa dengan hasil berat badan dedenya, ibu ASINya eksklusif ya dari 0-6 bulan. Ya. Nah, begitu salah satunya yaitu ketika 0-6 bulan dedenya tidak diberi ASI eksklusif, ataupun botol susunya Bu yang kurang bersih begitu. Nah, gangguan kesehatan misalnya adanya memang lagi sakit atau adanya lagi capek, ataupun adanya lagi sakit campak, bisa juga terkena diare. Nah, faktor lingkungan dan perilaku. Lingkungannya juga lingkungannya kotor ya Bu ya, tidak cuci tangan sebelum memegang makanan atau setelah BAB. Nah, ini tugas dari ibunya, menciptakan lingkungan yang bersih setelah ibu BAB ataupun sebelum ibu memegang makanan bayinya. Ibu harus mencuci tangan terlebih dahulu ya, agar kebersihannya terjamin dan terjaga tentunya. Nah, psikologi anak pun bisa membuat diare, karena mungkin pada saat sekarang anaknya merasa takut ataupun cemas. Jadi ibu anaknya harus selalu didampingi dan dijaga ya Bu ya. Kemudian bagaimana sih pencegahan diare itu? Nah, cegah diare dengan peningkatan kesehatan perorangan dan lingkungan tentunya. Gunakan air bersih yang cukup, cuci tangan, ibunya cuci tangan ya, selain dedenya juga dibersihkan, cuci tangan pakai sabun dan air yang bersih. Nah, berak juga atau BAB-nya usahakan di keluarga ibu itu sudah mempunyai jamban. Kemudian peningkatan daya tahan tubuh melalui pemberian ASI, pemberian makanan pendamping ASI, imunisasi campak. Nah, ibu umur 8 bulan kan belum ya Bu dapat imunisasi campak, di bulan depan ya Bu, bulan 9. Nah, jadi ibu bisa memberikan makanan pendamping ASINya karena sudah umur 8 bulan ya Bu ya. Usahakan pendamping ASINya yang bergizi dan cukup sesuai dengan usianya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi diare itu di rumah? Begini Bu caranya ya. Cairan yang tersedia di rumah tangga biasanya yaitu diberi Oralit. Nah, berikan Oralit setiap kali dedenya buang air besar. Nah, apabila kurang dari 1 tahun, berikan 1/4 sampai setengah gelas. Nah, umur 1-4 tahun itu setengah gelas. Karena dedenya kurang dari 1 tahun, jadi ibu memberikannya 1/4 sampai setengah gelas setiap kali berak. Nah, sebenarnya sudah tersedia jualannya yaitu Oralit. Namun ibu bisa membuat Oralit itu sendiri di rumah dengan 5 sendok gula dan 1/4 sendok teh garam dilarutkan dalam 1 liter air. Nah, karena dedenya ini masih umur 8 bulan dan hanya membutuhkan setengah sampai 1/4 gelas, jadi ibu bisa membuat dengan 1/4 resep yang tadi ibu ya. Apakah ibu mengerti? Nah, begini ibu, kalau misalnya dedenya sudah lebih dari 3 kali di rumah diberikan cairan Oralit pun tidak juga berhenti diarenya, ibu bisa segera ke puskesmas terdekat. Begitu ya Bu ya. Ya, baik kalau begitu Ibu. Untuk sementara ini dedenya kita berikan pengobatan sederhana yaitu di meja 5. Silakan Ibu ke meja 5 ya Bu ya. Silakan, ini boleh Ibu bawa pulang sebagai untuk pegangan Ibu kalau misalnya lupa ya Bu ya. Boleh, ini KMS-nya dibawa juga. Silakan
Silakan Bu. Pagi Ibu. Boleh saya lihat KMS-nya? Baik, keluhannya diare sudah 2 hari ya Bu ya. Baiklah, begini Ibu. Di umur 8 bulan tidak ada imunisasi dan pemberian vitamin A dosis tinggi. Jadi saya akan menangani diarenya dengan pemberian pengobatan sederhana, yaitu memberikan Oralit sebagai pengganti cairan yang sudah terbuang melalui diare ya Bu ya. Boleh dedenya saya gendong. Kalau sini dulu ya dedenya ya. Dede nggak disuntik kok, tenang ya. Ibu bisa buat cairan Oralit ini di rumah ya. Sudah diberitahu di meja 4? Sudah. Saya buat dulu ya. Karena umur usianya berapa? 8 bulan. Jadi dedenya hanya diberikan 1/4 gelas ya Bu ya. Setiap kali dedenya buang air besar. Dan untuk nutrisi dan pemberian ASI-nya Ibu cukupi ya, agar dedenya tidak mengalami dehidrasi. Begitu ya Bu ya. Ibu bagus ya, setiap bulan Ibu rajin datang ke Posyandu. Ibu bulan depan harus datang ke Posyandu lagi ya, karena dedenya mau mendapatkan imunisasi campak. Begitu ya Bu ya. Silakan Bu dibawa kembali. Terima kasih. Ya, silakan. Hati ya Bu. Ya. Baiklah, itu tadi pelaksanaan layanan Posyandu dengan sistem 5 meja. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan selalu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.